Jangan mempersulit orang lain gitu. Karena ketika yang Anda persulit mungkin sekarang belum jadi apa-apa, tapi ketika sudah orang yang Anda persulit berhasil, Anda kan malu. Nama saya Dodit Mulyanto. Saya adalah seorang stand up komedian, aktor, selebgram, YouTuber, bintang iklan. Awalnya saya seorang guru, kemudian saya menekuni pesugihan. Tidak dong. Saya mengikuti audisi stand up komedi yang awalnya itu disuruh seorang teman. Kamu tahu stand up komedi? Tahu. Seneng nggak? Enggak. Tapi coba deh. Setelah saya coba ternyata saya berbakat dan berhasil. Dan saya jadi ngerti oh, stand up komedi adalah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan ternyata. Saya ngajar geografi 3 tahun, kemudian sisanya tuh mengajar musik untuk anak SD. Jadi awalnya saya kuliah di perguruan tinggi negeri di Solo, jurusan geografi. Karena itu adalah jurusan paling murah ya. Kata bapak saya yang mau pensiun waktu itu, oke, aku bisa menguliahkanmu tapi kita pilih jurusan paling murah. Oke deh. Ini bukan menghina ya, tapi kenyataannya begitu. Apakah kuliah yang murah terus gajinya juga murah? Wah, kurang tahu ya. Guru baru itu saya sudah menarik perhatian gitu. Karena waktu itu saya ke sekolah dandan monyet, oh tidak dong. Saya punya skill, waktu itu saya senang bermain musik dan saya bisa mengumpulkan anak-anak untuk bermain musik bareng. Dan itu kedepannya itu membuat saya itu lebih mudah mengajar di kelas karena murid-murid dengan saya itu seperti teman tapi tetap menghormati gitu. Jadi guru baru itu PR banget ketika kita bisa mengendalikan kelas. Biasanya guru itu kalau guru baru, apalagi gurunya seperti saya ya, itu yang diceng-cengin malah saya loh, bukan teman sekelas. Nah itu butuh skill untuk mengolah itu awal jadi guru. Terus awal stand up ya saya memulai dengan mudah sih, karena ternyata bakat saya di situ. Saya masuk, orang-orang keluar gitu. Jadi saya masuk, orang-orang udah terhibur gitu. Ternyata ini bakat saya gitu. Wah, saya itu role model saya sangat terinspirasi dengan Thanos. Karena dia itu berjuang mengumpulkan akik di tangannya sampai akiknya penuh dan dia bisa menggunakan skill itu untuk menguasai dunia. Gokil. Momen terbawah ya, waktu itu saya tuh stand up lucu banget, tapi saya tidak terpilih sebagai opener komika nasional. Yang terpilih malah yang tidak terlalu lucu tapi dia memiliki koneksi yang lebih dekat, atau dia adalah pribadi yang lebih menyenangkan mungkin. Tapi saya tidak putus asa, saya tetap stand up, saya tetap berlatih sehingga saya mempunyai lelucon-lelucon yang terbaik sehingga tidak bisa dimainkan lagi. Jadi dari tawa penonton sudah terlihat harusnya kalau saya yang terpilih. Saya tetap mencintai stand up dan akhirnya stand up mencintai saya.
Momen terburuk aku biasanya curhat ke pohon beringin. Tidak dong, curhat ke teman. Curhat ya ke teman dekat. Kita ngobrol, bro gimana ya? Masa sih aku salah? Aku kan terlambat karena melakukan tugas pekerjaan gitu. Oh iya Pak. Jadi memang kita itu harus, namanya orang itu harus fleksibel, bijaksana. Jangan mempersulit urusan orang lain gitu-gitu. Itu harusnya ada lah, bukan hanya slogan tetapi memang harus dilakukan gitu. Jangan mempersulit orang lain. Karena ketika yang Anda persulit mungkin sekarang belum jadi apa-apa, tapi ketika sudah orang yang Anda persulit berhasil, Anda kan malu. Kalau punya malu ya. Titik balik yang saya rasakan itu waktu saya lolos audisi salah satu TV swasta, Kompas TV. Saya lolos tanpa halangan dari ribuan peserta dan saya lulus audisi dengan nilai baik, mengalahkan banyak orang. Di situ titik balik kehidupan saya berubah. Waktu itu saya masih jadi guru. Kemudian setelah saya mengikuti kompetisi stand up comedy, tawaran pekerjaan semakin banyak, pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya sebagai guru. Guru adalah profesi yang sangat mulia. Guru adalah profesi yang sangat terhormat. Tapi karena gaji seorang guru itu sangat berat ya, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Karena tawaran di dunia entertain untuk bermain film, untuk stand up comedy semakin banyak dan tidak mungkin saya imbangi dengan mengajar, maka saya memutuskan untuk keluar jadi guru. Yang saya lakukan ketika untuk bangkit kembali, ketika mentok di pekerjaan ini, saya akan melakukan back to basic, kembali ke dasar komedi, dasar musik. Karena saya stand up dengan bermain musik. Ketika kembali ke awal, ke dasar-dasar ilmu tadi, saya menemukan skill-skill yang baru yang akhirnya menambah kualitas saya sebagai stand up comedian, aktor terkenal, dan itu menghilangkan kebuntuan itu. Berapa lama tergantung kondisi badan, sudah makan apa belum ya. Jadi bisa hari atau minggu, tergantung masalah apa yang menimpa. Setelah saya bangkit, tentu saja jalannya tidak mulus, selalu ada halangan, rintangan yang menghadang. Tidak mulus. Yang mulus hanya tembok orang beriman. Yang mulus hanya keramik, lantai keramik ya. Tentu saja selalu ada masalah, berbagai masalah, seperti kita barusan naik kelas. Misalkan naik kelas berarti pelajarannya tidak mudah dong, tambah sulit. Nah, sama seperti itu. Setelah kita mencapai goals, tujuan kita, selalu ada halangan. Ya, solusinya apa? Tabrak, hadapi. Jangan dihindari. Saya suka melihat tawa penonton, saya suka mendengar tawa penonton. Saya suka menghibur orang, karena tawa penonton itu adalah feedback yang baik buat saya, baik buat mental saya, kesehatan saya. Jadi ketika penonton tertawa itu saya juga terasa terhibur gitu.
perjuangan masih berlanjut. Masih banyak stand up komedian-komedian pendatang baru yang berkembang kreatif dan lucu. Mereka harus disingkirkan melalui karya. Saya akan semangat untuk menyingkirkan pendatang baru yang kreatif. Karena Anda mengkhawatirkan. Saya khawatir dengan kesuksesan Anda dan karya-karya Anda. Perjuangan saya sekarang adalah saya akan mencari rumus stand up komedi yang tertinggi. Saya akan menciptakan rumus komedi yang sangat simpel sehingga bisa digunakan oleh orang yang tidak memiliki skill komedi sama sekali. Bahkan orang yang sangat nyebelin bisa lucu. Ketika saya menemukan rumus itu, karena akan saya gunakan untuk mengajar, karena saya akan mendirikan sekolah stand up komedi yang muridnya lebih lucu dari gurunya.